Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, kembali lagi di program Majelis Rahat di channel Cozy Arabia. Kali ini bersama sahabat saya Selamat Muzaki. Rumahnya di Mereng, Pemalang. Mereng, Warung Pring, Pemalang. Prolog sedikit, saya kenal beliau dulu waktu kuliah S1 di IAIN Pekalongan. Satu kelas di pendidikan bahasa Arab. Dari situ kenal, terus akrab, aktif juga di HMJ PBA bareng dulu. Sering, ya intinya dekatlah dengan beliau ini. Untuk lebih jauhnya biar nanti Mas Slamet cerita sendiri. Sebenarnya panggilannya bukan Slamet sih, Mami. Kenapa dipanggil Mami sih? Lah itu Indonesia apa? Boleh bebas dari bahasa Jawa bisa, bisa. Ngomong Jawa kan ngisore tak kayak translate. Seru lah, ini ngomong bisik-bisik tetangga ya apa ada kerungu nanti jangan lemen. Awal mula dipanggil Mame itu pertama waktu MTS. Oh MTS. Iya, MTS dulu. Kebetulan saya berada di sini sekarang. Sekarang jadi guru. Jadi guru, insya Allah Ustaz. Bahasa Arab cuy. Bahasa Arab. Lah terus ada teman saya namanya Nizar ya. Ada tetangganya yang namanya Mame. Lahirnya saya terpakai juga nama itu, terkenalnya juga itu. Akhirnya sampai sekarang menjadi Mame. Tapi nggak apa-apa, itu sebagai nama panggilan atau akrab. Lah orang di desa itu orang waras atau orang nggak waras? Mame, itu Mame. Mame itu apa? Ada kata singkatannya. Apa? Ma sama me. Apa? Mame itu madan, medeng itu me itu medeng berarti. Madan medeng. Madan medeng. Artinya? Madan medeng berarti orang waras. Orang waras ya, madan medeng soalnya kan kalau orang stres kan ada medeng otaknya itu ya. Nama macam gabungan tuh sih ya. Angel. Nama rasa. Tapi akhirnya jadi nama panggilan akrab ya. Iya, panggilan akrab. akrab. Dari MTS sampai kuliah sampai sekarang. Iya. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Ahsan. Dulu gimana kesan-kesan kuliah pas di IAIN? Pertama kali luar biasa, saya mencoba untuk vakum terhadap organisasi. Ya pertama, saya kenapa memutuskan di IAIN Pekalongan? Awalnya, ya. Ya pertama itu petunjuk dari Allah. Asli ini. Ya maksudnya, ya. Mungkin lantaran Gustawa, terus ketemu sampean-sampean kabeh sing pada ya berkah dalam arti kayak saling tolong menolong. Sing rasa sing paling kangen kan gue, rasa tolong menolong terhadap teman itu luar biasa bagi saya. Walaupun tanpa materi misalkan ya, hanya tenaga pikiran itu bagi saya sangat menghargai. Luar biasa. Nah, iya, buktinya sampai sekarang akrab ini sama mahasiswa. Terus di Pekalongan itu alhamdulillah ya, dibilang kota santri, insya Allah santri di sana ya. Karena lulusan IAIN Pekalongan kalau masuk ke desa misalkan ini ya seperti saya itu ya sudah bisa dibilang mondok lah, walaupun di sana kadang ngaji orang-orang ya cuma pasaran lah istilahnya seperti itu kan ya. Ya begitu guys. Aduh. Jadi petunjuk dari Allah akhirnya memutuskan masuk di Pekalongan. Nah kebetulan saya dilalah diterima di bahasa Arab. Nah itu tanpa sengaja ya, saya sempat di bahasa Arab itu tidak yakin dalam arti gue apa ya, orang yakin ya gue bisa orang yang menjalankan. Tapi saya punya keyakinan mesti ada jalan keluar lah. Insya Allah ngaweh petunjuk bisa bahasa Arab berarti saya bisa menyelesaikan seperti itu. Itu kan ya luar biasa loh. Iya. Sudah diatur sama Gusti Allah lah. Akhirnya wisuda juga ya, walaupun ya banyak pengalaman lah seperti itu di sana. Iya.
Pengalaman apa lagi? Ini pengalaman yang paling membuat kamu itu nggak bisa lupa sampai sekarang cuy. Pengalaman, itu pengalaman kita bertemu apa di sana? Betul lah kalau lu pacaran Iya, meneng. pacaran ngerwenteng ya. Yang maksudnya pengalaman pas kuliah di PPA mungkin sama dosen, sama teman-teman. Ya berarti gini, yang sama dosen itu apa, yang sama teman-teman kita ya di kelas itu seperti apa? Nah, pengalaman yang paling menarik itu sama teman aslinya. Ya, saya jadi orang kalau di rumah itu pendiam ya, istilahnya pendiam, kayak bocah orang bisa ngomong, orang bisa ngomong ngarep. Nah, bocah kayak isinan seperti itu ya, dalam arti malu, suka malu lah. Nah, kalau ketemu orang. Nah, saya di situ melihat anak kuliah selain IAIN di sini tapi ya itu kok bisa ngomong seperti itu. Nah, nanti kan kita akan berada di masyarakat ya, berada di masyarakat. Ya pasti kan nge-MC ini atau apalah. Iya. Nah, di sana di kuliah IAIN terus saya masuk dalam organisasi. Tujuannya itu sebagai batu loncat supaya saya itu bisa ngomong di depan umum lah, biar tidak malu seperti itu. Ya akhirnya saya ditekuni di organisasi, akhirnya ya secuil bisa tertata bahasanya. organisasi apa aja lah sih? Banyak. Pertama awal proses HMJ asli HMJ. HMJ PPA. Pendidikan Bahasa Arab. PMII. Terus PMII. IMPP. IMPP kebetulan wakil ketua. Wakil ketua pertama, Pak? Iya, pertama ada, cuman kan itu gulung tikar atau vakum. Kemudian dibangkitkan lagi, bahasanya bangkitkan. Iya, Cahno. Seperti itu. Berarti ente bener-bener ngerasain manfaat berorganisasi. Iya, manfaat berorganisasi. Berproses bareng lah. Menurutmu apa sih pentingnya organisasi bagi mahasiswa itu? Wah, luar biasa. Kalau diukur 100% organisasi itu ya 60% lah. Untuk mahasiswa. Tapi untuk jadi kalau kuliahnya itu hanya 40, karena kan kebanyakan ilmu itu kan berada di organisasi ya. Di antaranya jaringan, kemudian relasi sama jaringan itu kan luar biasa. Terus ilmu banyak lah, dari misalkan jadi sekretaris bisa buat laporan, proposal, undangan, lobby, ketemu profesor. Ente ketemu profesor apa sih? Profesor siapa harus? Profesor Ibu Sophia. Profesor Ibu Sophia itu idola saya itu. Orangnya cerewet tapi hatinya luar biasa, Hello Kitty lembut. Apa berarti kalau kamu ketemu Bu Sophia pengen ngomong apa sih? Oh iya, Bu Sophia itu pernah menolong saya ketika saya belum kelar mata kuliah. Akhirnya dia yang membantu. Nah, saya ucapkan kepada Bu Sophia, terima kasih Bu telah membantu saya lulus. Mata kuliah apa? Mata kuliah apa ya? BTK apa? Semester piro lho? Semester piro kayak? Semester 1 ora lulus, kok si semester 7 nembe dilulus. Nah. BTK. Kudu lah masuk BTK. Kudu BTK. Bu Sophia ke psikologi pendidikan. Tapi alhamdulillah nilainya bagus semua setelah kenal dengan Bu Sophia dan saya berada di pengurusan HIJ. Seperti itu. Sekarang kesibukan jadi guru ya. Guru, alhamdulillah. Guru bahasa Arab. Bahasa Arab nikmat. Gimana perasaannya sih jadi guru menurutmu? Perasaan jadi guru itu senang sebenarnya. Walaupun kadang lelah ya. Lelahnya guru kan luar biasa.
ada sabar. Ya kadang sedikit gresula, yang gresulanya masalahnya banyak lah namanya guru. Tapi yang jadi semangat itu barokah atau berkahnya itu dari guru. Nah, kan sampai sekarang walaupun ya dibilang nominalnya cuil, tapi orang pernah entek. Ngerti mereka berkah, iya kan. Secara nominal secara nominal. berkah. Apalagi kepuasan ketika ketemu siswa. Iya, kepuasan siswa. Tugas mulia ya mencerdaskan anak bangsa. Iya. Kayak ngelumer lu. Saya Mas terus-terusan angel banget. Tapi pancen bener nggak kalau guru itu kalau lelah malah obat itu justru ketika ngajar di kelas ketemu siswa gitu malah jadi kayak healing gitu obat. Iya benar. Sangat setuju itu pendapat itu. Ya karena apa ya bisa terobati sih kesalahan kita, kekesalan, kecapean kita ya. Walaupun di rumah banyak pikiran atau apa, tapi ketika ketemu siswa atau siswi kita bisa bernostalgia zaman dahulu. Bagaimana kita belajar sopan santun, menciptakan karakter siswa untuk bakti kepada guru kan itu luar biasa. Takdimnya itu yang dinilai. Ya kayak iya. Terserah ente itu. Terserah ente. Perasaan yang kamu alami aku enggak ngerasain. Berarti ngajar apa lagi Ci kamu Ci? Pertama ngajar bahasa Arab kelas 7, terus ke NU-an. Iya, ke NU-an ya dikit-dikit dari organisasi juga diterapkan itu PMI-nya itu ya. Jadi materi materi. Jadi paham udah tahu katanya. Iya. Selain di sekolah ngajar juga di pondok itu. Iya, di pondok. Pondok ngajar diniyah. Kalau diniyah apa madin ya, madrasah diniyah ya. Di sini ya. Itu ya saya ngajar kita berarti jadi kiai dah. Alhamdulillah. Jadi ya yang paling menarik kita gue akhlakul banin. Gimana Pak? Soalnya akhlakul banin itu kan apa ya tentang akhlak seorang anak sih ya. Dari pertama misalkan lahir, terus diasuh sama orang tua, terus ternyata orang tua itu ya diciptakan oleh Allah itu untuk apa ya mempunyai rasa mahabbah kepada anaknya ya. Walaupun anaknya ndablek tapi Gusti Allah kuwi eman mari wong tua bahwa wong tua kuwi diciptakan untuk menyukai anaknya. Iya, itu kan menarik ya. Sama sih maksudnya walaupun saya ilmunya sedikit ya, maksudnya sedikit tidaknya bisa bermanfaat lah, berbagi saja seperti itu. Apa yang saya mampu ngegrup. Gimana kalau kamu kangen nggak sama Rehan, Maya, Alfi, Lia, Ari? Sebenarnya kangen semua saya ya. Kalau bisa itu saya tak niatin walaupun saya sudah lulus terus masuk sudah ke desa dan dia sudah di luar di Pekalongan lah, tapi setidaknya ketika dia ada acara sesuatu kayak pernikahan saya berusaha untuk hadir ya. Itu kan rasa terima kasih saya ketika di Pekalongan sudah membantu seperti itu ya. Ikut senang lah teman kita misalkan Zuwaj. Iya enggak? Kalau mantannya Zuwaj gimana? Mantenan paling enggak kan seperti itu. Angel. Paling enggak teman-teman dekat kita ya untuk dekat lah untuk selalu hadir di acara bahagia mereka. Iya. Betul. Virus kayak gue. Iyalah apalagi berbagi kisah. Terus ternyata bahwa kuliah di PPA itu ya macam-macam. Ada yang memang berkiprah jadi guru, ada yang di bisnis, ada yang wartawan, wartawan, pertanian, pemerintah macam-macam. Nah, kalau Mas Mam ini di pendidikan sih. Alhamdulillah linear. Mantan berapa Ci di kampus sih? Kalau mantan berapa ya? Sekitar 2 itu. Tapi beribikan yang banyak. Ibarat
apa punggung apa ya? Iya. Punggung yang nggak disandarin kan itu eman-eman. Ada beribikan langsung garap. Ending ya. Tapi Ya, sekarang kan udah tobat ya. Ya sudah tobat. Ternyata ya itu tidak ada manfaatnya. Ludes kabeh. Apanya lo sih ludes? Duite, waktune. Ya, termasuk saya bersyukur punya teman kayak sampean, Bro. Ya, Ros. Sering miso-miso. Tapi nyoro pernah jengkel kalau ente juga luar biasa, selalu selalu ada buat saya ya. Skripsi, dari skripsi itu kan bantuan kamu itu sangat berharga, sampai ditulis di not ya, di apa Nggak tahu sih, lupa gitu. spesial lah, intinya teman yang membantu itu ya. Oh, Apa itu? halaman persembahan. Iya, persembahan itu spesial buat kamu sama Alfi luar biasa. Dan Alfi Alfi sekarang ini mondok loh. mondok, katanya sudah lamaran ya. Iya kemarin lamaran, cuman stay di pondok kan, itu yang lamar itu ustadznya kayaknya. Oh, Nggak salah. nikmat ya. Ternyata jodoh misterius dan dipermudah seperti itu. Iya. Ente soal jodoh gimana Ci? Tadi mantan duel. Yang sekarang siapa aku? Nah, untuk Nggak usah bahas itu. ya wis nggak usah. Itu kalau jodoh rahasia Rahasia ilahi. ilahi. Nanti misterius itu. Iya. Nanti bakal ketemu Betul. jalannya. Kita tidak bisa memaksa, Bro. Yoi. Lebih baik kita kan ini fokus ke karir ya toh. Iya, bener, karir. Kamu masih muda. Guru bahasa Arab kamu pakai kurtilas nggak sih? Dia pakai kurtilas. Nah, ini kan dari Kemenak ada perubahan materi. Luar biasa perubahannya. Pelajaran yang kelas 8 terus masuk ke dalam pelajaran kelas 1 itu. 7. Iya, kelas 7 ya, bukan kelas 1. Berarti grade-nya dinaikin. Iya, Ci? grade-nya dinaikin. Luar biasa. Oh, Jadi ya belajar lagi istilahnya, belajar lagi untuk berarti membuka materi. buku pegangnya baru juga sih? Iya, baru Oh, alah. kurtilas. Namanya apa bukunya? Belum saya baca itu. Intinya buku Al-Lughatul Arabiyah Baru dari Kemenak. Tapi udah rilis. Udah rilis. Udah pakai itu juga sekolahmu? Iya, dan sekarang karena adanya Covid juga lewat aplikasi itu. Oh iya cuy, aplikasi. gimana cuy? Ini kan Covid. Kamu gimana perasaanmu guru ngajar daring itu? Daring juga kan? Iya, sekolah? daring. Mengejar daring itu apa ya? Gampang-gampang susah. Gampangnya itu kita sebagai guru cuma nge-share, kita kan guru di lembaga saya itu nge-share-nya lewat WA pakainya, WA grup, WA kelas. Nah, di situ saya kok kasihan terhadap siswa. Kasihannya karena sekali ngirim siswa suruh nulis sampai 4 mapel itu ya. Sehari 4 mapel. Tapi kayaknya capek loh. Tapi berbeda lagi kalau tatap muka ya, walaupun kita siswa dijejeli berbagai pelajaran, tapi kok rasanya beda. Ada afeksinya. Iya, ada afeksi, ada ya membentuk karakter ya, bisa jadi ya. Ada perasaan maksudnya. Ada perasaan. Sisi psikologinya itu kalau ketemu kan beda. Iya. Saya memandang pelajaran misalkan pakai daring lewat HP cuma layar berapa in ya. Bagaimana siswa akan paham, sedangkan bahasa Arab itu harus dijelaskan secara tatap muka seperti itu. Nah, itu seperti itu. Terus akhirnya Akhirnya strategi ini gimana ya? nah, strategi pembelajaran Iya. ya strategi pembelajaran lewatnya YouTube itu. Saya cari YouTube punya siapa itu nggak tahu, yang penting bermanfaat bagi siswa seperti itu. Untuk menerangkan misalnya bab 1 ya, bab takrif itu di situ ya sudah dijelaskan seperti itu. Kalau kelas 1 sih cuma penghafalan kosakata ya, kosakata pembelajaran bahasa Arab ya. Seperti itu. Oke, jadi itu ya pesan selama kuliah. Nanti bisa kita lanjut lagi. Oke, kita skip dulu di episode pertama sama Mas Slamet. Nanti suatu saat saya ingin nyambung lagi yang lebih panjang dengan Mas Slamet ini. Oke. Entah kayak bentuknya apa. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di Majelis Rahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.